Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanis Nur Habibi. Saya dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301133. Saya di sini ingin membuat proyek baru sesuai dengan topik dengan modul yang ada. Lalu saya itu jadi guest ya teman-teman. Lalu saya menginisialisasi gate dan menunjukkan gimana sih proses commit hingga ke checkout. Lalu saya itu menunjukkan passing data dari root controller ke view. Yang pertama saya akan menunjukkan project baru yang sudah saya buat. Jadi yang pertama itu saya menginstal gimana membuat komposer. Lalu saya sudah membuat ya teman-teman. Lalu ini artinya sudah selesai. Yang kedua itu saya membuat nama projectnya, yaitu nama pembangunan GUES. Lalu setelah itu saya akan mengecek nih di command prompt project tadi sudah tercreate atau belum, atau sudah berjalan dengan lancar atau belum. Dan ternyata sudah ada nih komposer, artinya sudah tercreate dengan benar dengan langkah-langkahnya. Lalu setelah itu saya mencoba saya mencoba jalankan project yang saya buat tadi. Nah, sudah terbuat ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke inisialisasi. Gimana sih proses gate? Lalu gimana sih alur dari proses gate ke checkout? Lalu kenapa sih kita harus gunakan gate? Karena ada yang namanya version control. Version control system ini merupakan sistem yang mencatat setiap perubahan yang dilakukan oleh kode program dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya VCS ini, kita tidak perlu lagi melakukan backup proyek kita dengan cara membuat file zip di setiap waktu agar kita restore kembali pada saat kita butuhkan. Jadi salah satunya itu kita ada yang namanya Git yang dikembangkan oleh Linus Torvald, yang dimana itu pembuat Linux. Lalu kita mulai ke inisialisasi Git. Lalu kita copy aja, lalu kita enter. Setelah itu ini artinya kita berhasil menginstal Git tersebut. Setelah itu kita lanjut jalankan ini. Kita enter lagi. Nah, kalau gini kita berarti berhasil ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan ini. Nah, kalau sudah kayak gini berarti sudah Git itu sudah berhasil kita inisialisasi, di mana folder project kita itu terbentuk dengan project baru yang namanya Git. Lalu kita bisa cek di mana letaknya. Jadi kita ke project kita. Setelah itu kita ke ini. Nah, ke sini. Nah, dia ada. Di sini kita sudah menampilkan folder itu. Dia tuh di bagian folder yang tersembunyi ya teman-teman. Nih, hidden item gitu. Jadi kalau kita checklist, dia nggak kelihatan gitu. Setelah itu ada yang namanya, kita lanjut nih,
git add. Setelah kita coba git status. Nah, ini dia. Kalau seperti ini itu berarti filenya itu staging area dan siap untuk di-commit ke local repository. Setelah itu kita ketik ini. Lalu setelah itu kita akan menunjukkan app yang kita buat tadi, nama dan email. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sudah tercreate ya teman-teman, nama yang saya buat tadi, Harnisa, dan email. Lalu setelah itu kita lanjut ke ini teman-teman, nih ke first commit. Itu gunanya nah, kalau kayak gini, dia lihat yang tadi ada AA-nya, jadi sekarang U gitu teman-teman. Setelah itu kita buat lagi git statusnya. Tuh. Git status dia ada bacaan nih, noting, karena artinya semua itu sudah dicatat teman-teman, sudah dicatat. Setelah itu kita lanjut ke nih, supaya kita untuk melihat riwayat commit yang kita sudah lakuin. Nih dia sudah tercreate ya teman-teman. Setelah itu kita buat ini. Nah, setelah itu kita di sini kan kita sudah terlihat nih bahwa hit itu menunjukkan ke master. Artinya kita sedang ada di commit yang terbaru dan mempunyai ID ini teman-teman, nih dia ID-nya. Setelah itu kita git check out. Di check out dengan ID ini, copy dan kita paste. Nih, ini berarti sekarang itu yang tadi headnya itu first commit jadi diganti dengan ini ID. Setelah itu
baru get status lagi. Nah, ini dia teman-teman. Di get status ini kita akan terlihat nih informasi bahwa head detection, yang artinya kita tidak berada di brand manapun, tetapi kita sedang melihat commit ID tadi secara langsung. Lalu yang terakhir kita menggunakan git check out master. Nah, gitu. Sudah. Jadi jadi selanjutnya saya masuk ke passing data. Passing data itu merupakan proses untuk mengirimkan variabel array yang sudah berisikan data dari controller ke view. Jadi di sini saya membuat filenya seperti ini dari terminal seperti biasa. Nih saya sudah membuatkan, sudah tercreate juga. Lalu setelah itu saya pergi ke root. Di root ini saya membuat seperti ini supaya bisa diakses di controllernya. Nih ya teman-teman. Jadi jika saya klik di Chrome, jika saya masukkan /project itu sudah terkeluar codingannya. Jadi setelah itu saya pergi ke proyek controller. Di proyek controller ini ada 3 caranya untuk memasukkan 3 cara itu ke indeks. Jadi saya ambil di cara nomor 2. Jadi saya sudah memasukkan ini di indeks controllernya. Setelah itu saya pergi ke resort ini. Saya membuatkan file project blade di view-nya itu. Lalu ini codingan saya. Setelah itu ini kenapa ada dolarnya? Ini supaya data yang dikirim dari controller untuk memanggil key dari array dengan cara seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini dia memanggil key-nya. Jadi setelah itu saya menampilkannya dengan seperti ini. Nih, seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.